Jadi kuncinya ya sama, kita mencegah daripada mengobati. Jangan sampai kita edik duluan, ya kita hindari hal-hal yang memberikan kesenangan tanpa ada manfaatnya dan tidak produktif. Ya, menjauhkan kita dari goal long term kita. Halo teman sehat, selamat datang di Paratalk. Nah, Paratalk kali ini kita akan membahas tentang how to be healthy and happy. Karena apapun yang kita lakukan, yang penting sehat pastinya ya. Nah, kali ini Marta mau ngomongin tentang gadget nih ya. Siapa sih yang biasanya tidur buka gadget? Nggak tidur ding. Sebelum tidur buka gadget. Mau tidur buka gadget. Lagi makan buka gadget ya kan? Nah, ini gimana nih kesehatan mata atau kesehatan mental juga terhadap gadget seperti itu. Kita akan membahasnya bersama Dr. Akbar Gaus. Halo dokter, apa Halo, kabar? Marta, baik sehat. Kesibukannya apa nih dokter? Ya kerja weekday saja sama ngajar online, coaching di bidang gym dan healthy lifestyle kebanyakan. Dan ya sebagai dokter umum juga. Oke, nah kita hari ini akan membahas tentang gadget nih dokter ya. Idealnya berapa jam sih kita boleh menatap gadget? Kalau dari rekomendasinya sih untuk menatap gadget, saya rasa nggak bisa kita batasi ya untuk kerjaan ya. Yap. Kerjaan ya sudah tuntutan, kita dapat income dari sana. Tapi kalau untuk hiburan, itu sebaiknya tidak lebih dari 2 jam. 2 jam ya. Itu totalnya kalau Dalam misalnya sehari, dalam sehari. totalnya tidak lebih dari 2 jam. Oke. Hiburan, untuk hiburannya. Hiburan aja kayak Instagram, TikTok ya kan. Nah, apa sih dampak buruknya kalau misalnya kita terlalu lama menatap gadget seperti itu? Baik, luas banget sebenarnya jawabannya, tapi kita pecah jadi 2. Oke. Pertama adalah problem psikis atau psikologinya, dan kedua adalah problem fisik. Kalau kita mulai dari psikologi dulu nih, eh, melihat gadget itu kan banyak sesuatu yang menyenangkan ya, entertainment, Yap. menyenangkan, hiburan, dan Sekarang makin modern dan canggih kan ya dokter ya? suatu kesenangan akan ingin nyari kesenangan yang lainnya. Kalau misalkan kita balik lagi ke topik orang zaman dulu, harus berjuang sebelum mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Misalkan lapar mau makan enak ya berburu dulu, Benar. exercise dulu. Tapi sekarang dengan mudah kita dapat entertainment terus-terusan. Kalau dulu kita mau seneng, kita keluar rumah main sama teman-teman, Yap. sekarang kita bisa lihatnya dari HP doang. HP aja. Tapi akhirnya kayak bosen gitu. Pernah nggak sih kita nonton film yang sebenarnya bagus banget filmnya, tapi bosen dan kita ganti film apapun yang bagus juga tidak menarik. Nah itu Oke. artinya sudah jenuh reseptor dopaminnya. Artinya kita sudah kebal sama rasa senang. Nah itulah poin yang nggak bagus untuk psikologinya. Akhirnya lebih gampang depresi, lebih gampang cemas, stres. Terus kita melihat orang di sosial media itu kan dipresentasikan dalam kondisi terbaiknya. Yap, benar. Terus standar kita adalah standar terbaik dari mereka, padahal mereka yang nggak selalu seperti itu. Akhirnya Nggak se-perfect itu gitu kan? betul, general well-being-nya akan turun, happiness-nya turun, nggak bahagia, depresi, nggak percaya diri. Terus dari psikologi akan berpengaruh juga ke fisik. Misalkan kebanyakan mikir yang nggak penting, akhirnya nggak bisa tidur, Oke. tidurnya terganggu. Terus kita sebelum tidur itu harusnya minim cahaya. Tapi kalau misalkan kita pakai gadget, kita terpapar cahaya biru, jadi cenderung lebih susah tidur. Kemudian hormon tidurnya seperti melatonin juga akan berkurang. Kita cenderung mau nonton terus nih, jadi tidurnya lebih malam, akhirnya kurang tidur, bangunnya harus pagi, akhirnya ya kesehatan secara umumnya nggak baik. Kemudian kita pakai gadget kan nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain otomatis ya penyakit penuaan cepat banget terjadi karena tidak exercise, tidak mengatur pola makan. Dan kalau misalkan dopamin reseptor kita udah jenuh, makan yang nggak enak, seperti sayur-sayuran, nggak proses juga, nggak bisa memuaskan. Kita untuk bisa puas, untuk bisa senang harus pakai kesenangan yang luar biasa menyenangkan. Oke. Lifestyle-nya udah buruk semua, itu simpelnya. Mungkin nanti kita bahas detailnya satu persatu ya sambil jalan. Siap. Nah, tadi kan bilang kalau misalnya sebelum tidur menatap gadget itu kan ntar tidurnya jadi nggak enak atau nggak bisa tidur. Nah, baiknya berapa menit sebelum mau tidur nih mengonsumsi gadget? Yang penting nomor 1 jam tidur yang konsisten dulu ya. Oke. Jadi
Oke, ada orang yang sibuk gak bisa tidur 7-9 jam. Ya kalau memang kerjaannya dan untuk supaya bisa survive dalam kehidupan sehari-hari, bisa bayar tagihan, biayain keluarga, itu butuh mengurangi tidur, ya it's okay, berkorban itu dengan jamnya yang konsisten. Misalkan tidur jam 12, bangun jam 5 pagi, setiap hari begitu terus. Itu masih lebih baik daripada mungkin jamnya berpindah-pindah, kadang tidur jam 9, kadang shift pagi, shift malam, akhirnya berpindah-pindah. Itu jadi berantakan. Nah, kalau misalkan kita hubungkan sama gadget, ya usahain kalau pakai gadget sebelum tidur mungkin nggak masalah. Kalau misalkan saya sendiri suka mendengarkan suatu podcast, taruh sambil tidur. Oke. Jadi dongeng tidur gitu juga. Jadi sambil belajar, sambil dapat dongeng, tapi masih tidurnya tepat waktu. Jadi saya rasa selama tidurnya tepat waktu, jamnya konsisten, gadget nggak masalah, pokoknya nggak terpapar cahayanya, brightness-nya diturunin, lampu matiin, probably fine. Nggak rusak itu dokter HP-nya? HP-nya kan nyala terus maksudnya ya kan? Beli baru dong, kayak orang susah. Oke, siap. Oh iya, ngomong-ngomong kalau misalnya ini. Tapi aku pecah nih. Oh tapi ini gara-gara. Oke. Gak ada duit sebenarnya. Oh jangan gitu dong dokter. Gaya dulu. Jadi lupakan mau nanya apa? Oh ya, ini dokter. HP kalau saya tahu itu nggak boleh ditaruh di atas kepala atau di bawah bantal. Biasanya orang-orang usia muda biasanya ya nyimpan HP itu di bawah bantal. Di mana itu deket banget sama kepala kita. Katanya membahayakan. Itu benar nggak dokter? Itu soal radiasi ya. Tapi kalau radiasi kayaknya saya tidak berkompetensi untuk menjawab. Itu urusannya bedah saraf deh kayaknya. Oh oke. Ya, Sekolah ya, dulu ya, 10 tahun lagi itu Siap. baru bisa jawab. Oke, 10 tahun lagi di podcast ini lagi ya. Iya benar-benar. Semoga. Oke. Nah ini untuk orang tua mungkin ada yang bingung nih. Anak saya ini boleh pegang gadget umur berapa ya? Enaknya umur berapa? Enaknya. Bagusnya umur berapa? Saya pernah baca dari rekomendasinya itu usia 2-6 tahun baru boleh diberikan gadget. Itu pun dengan waktu yang dilimit. Dilimitnya 2 jam juga dalam sehari. Bedanya kalau orang dewasa 2 jam dalam sehari itu untuk entertainmentnya. Ini anak ya 2 jam dalam sehari. Ya iyalah anak gadget ngapain belajar? Enggak, main. Main sama lihat YouTube ya biasanya. Oke, 2 jam ya. Betul. Dari usia 2 sampai 6 tahun minimal. Oke. Apa ada tanda-tanda yang bisa terlihat atau dirasakan ketika tubuh kita sudah mulai terganggu oleh efek buruk dari penggunaan gadget, dokter? Ya. Kita lihat dari, kan tadi dipecah 2 ya, psikis sama fisik. Kalau psikis ya general well-being, apakah sehari-hari itu menjalani kehidupan dengan bahagia, merasa fulfill, merasa punya ambisi terhadap being produktif, mencapai goal. Kalau misalkan masih di posisi itu saya rasa Anda cukup sehat. Tapi kalau misalkan sudah setiap hari itu kerjaannya hanya mikirin orang lain, iri terhadap kehidupan orang lain, gak puas sama diri sendiri, ya itu sudah tanda yang buruk bahwa general well-being Anda tidak baik, happiness Anda tidak baik. Mungkin salah satu caranya adalah dopamin detox dengan melakukan puasa. Pokoknya intinya puasa sama kebahagiaan lah. Puasa sama kebahagiaan supaya nanti dapat kebahagiaan kecil enak. Ya kayak orang puasa Ramadan waktu berbuka pakai air dingin aja udah enak banget. Udah enak, benar-benar. Pakai es cao pinggir jalan yang mungkin murah banget udah enak banget. Benar. Coba kalau kita misalkan nggak ada periode puasa ya kita maunya minum yang enak, maunya yang mahal puluhan ribu kopi, nggak mau yang murah ya gitu. Jadi dari psikis tandanya adalah kebahagiaannya secara umum oke nggak. Kalau fisik ya balik ke kita prinsip dasar penuaan, misalkan gula darahnya gimana, kemudian kolesterolnya gimana, itu kan lab ya, lab ngomong nyusul aja. Kita ngomong yang secara umum mungkin berat badannya sesuai nggak dengan berat badan idealnya, BMI-nya masuk body mass index atau berat badan idealnya sesuai nggak? Bisa pengaruh nih? Jelas banget. Kalau misalkan kita ketagihan gadget, kita nggak exercise, kita nggak ngapa-ngapain. Saya sendiri penggila exercise, freak exercise. Pernah berhenti exercise gara-gara main HP, main PUBG itu.
Oh, Karena- berapa lama ini? Pas sebulan sih. Sebulan. Sebulan. Itu nggak exercise? Ya tetap ada exercise-nya, cuman jauh lebih kendor Oke. dibanding sebelumnya. Maksudnya kalau orang yang menurutku self freak diri saya sendiri yang harusnya nggak mungkin nggak exercise itu aja bisa, gimana orang yang nggak pernah exercise Benar. kayak semakin nggak mau untuk exercise. Karena kan mungkin dengan gadget tuh kita main satu match, terus ada teman kita satu datang akhirnya Lagi. pengen main lagi. Benar. Terus ya begadang pasti kalau udah game itu yang paling parah sih. Terus akhirnya kita ya nambah berat badannya tidak ideal, kemudian resting heart rate-nya tinggi. Jadi kita hitung aja denyut nadi ketika beristirahat, ketika duduk nggak ngapa-ngapain, nggak exercise, di atas 90 nggak? Kalau di atas 90 ya jelas itu udah metabolic syndrome kemungkinan ada karena harusnya di bawah 90. Terus tekanan darah dicek, kalau misalkan tekanan darahnya tinggi ya berarti ada yang masalah di kesehatannya. Terus tadi jam tidurnya, susah tidur, energi level, itu juga postur. Kalau gadgetan kan kita lihat ke bawah, Benar. nyeri punggung, nyeri leher, dan satu duduk lama juga akan bikin beberapa otot yang harusnya biasa dipakai Gerak. berjalan jadi tidak terlatih. Kalau tidak terlatih, ya kita aktivitas sehari-hari gampang capek. Kalau ada satu yang bermasalah, satu yang nggak menjalankan fungsinya sesuai semestinya, akan nyalur ke yang lain. Misalkan orang kalau lari, otot betis depannya capek duluan. Yang problem adalah betis depan. Tapi yang cedera bisa lutut dan hamstring. Karena pola larinya berubah. Jadi satu cedera akan nyalur ke cedera yang lain. Satu kelemahan nyalur ke kelemahan yang lain. Itu karena nggak pernah dipakai gitu ya? Betul ya, pokoknya karena pakai gadget posturnya jelek, Kaku gitu. akan berpengaruh ke penyakit penuaan dan keluhan nyeri sendi, nyeri punggung, semua akan datang. Ya karena nggak exercise juga sih sebenarnya. Iya. Yang penting exercise. Kalau misalnya main HP sambil jalan boleh kan? Ketabrak ya? Sambil jalan ketabrak. Oke. Nah dokter, ada nggak sih tips untuk misalnya teman sehat yang di sini ada yang udah kecenderungan terhadap gadget? Nah ada nggak sih tips untuk mengembalikan ke kehidupan normal gitu? Saya rasa hampir setiap orang pasti pernah ketagihan sama entertainment ya, entah itu nonton TV, Netflix atau apapun pasti pernah ketagihan ya. Tapi kalau at least kita sadar dulu itu nggak baik, kita mengubah untuk lebih produktif. Ketika kita bisa mengubah sumber kebahagiaan tadi dari sesuatu yang produktif, menurut saya disitulah yang akan membawa ke kesuksesan. Ibarat dulu mana pernah kepikiran belajar itu menyenangkan, tapi sekarang ketika mungkin dengerin podcast di YouTube dan mendapatkan insight atau ilmu-ilmu yang menarik dan wah ini orang nggak akan ada yang tahu nih, tapi aku jadi tahu sendirian, itu memuaskan diri sendiri. Akhirnya bahagia saya dapat dari belajar. Yap. Ini cari cara bisa bahagia tapi dari sesuatu yang produktif. Bisa dari exercise, bisa dari belajar, bisa dari berbisnis, bisa dari memperluas circle. Tapi circle-nya yang benar ya, teman-temannya yang benar, teman-temannya yang jangan yang toksik gitu ya. Iya. Mau sebut kegiatan kok nanti malah branding, jangan yang toksik gitu aja. Oke, nanti di-cut loh. Iya. Oke, lanjut. Apalagi tadi ya, mencari kebahagiaan ya. Apalagi? Itu sih yang mayor kayaknya udah. Pokoknya dicari apa yang membuat bahagia. Bahagia tapi produktif. Gitu ya. Produktif, bahagia tapi produktif. Oke. Nah dokter, tadi kan udah disebutin nih ya efek-efek buruknya, dampak buruknya terhadap kecanduan gadget. Nah kalau misalnya ada nih teman sehat yang udah kecanduan gadget, terus ada gejala-gejalanya, itu ada nggak sih screening untuk kesehatannya seperti apa ini dokter? Oke, kalau dari non-screening kesehatan kan tadi udah dibilang ya dopamine detox, terus cari apa yang membahagiakan tanpa tidak produktif, maksudnya tetap bisa bahagia dengan sesuatu yang produktif. Nah kalau screening kesehatannya ya kita bisa cek seperti gula darah. Oke. Karena kan kita pakai gadget nggak ngapa-ngapain, gula darah bisa deket banget sama diabetes.
karena tidak exercise. Kemudian dyslipidemia, artinya LDL-nya naik atau kolesterol jahatnya naik, kolesterol baiknya turun. Nah, ini diceknya pakai LDL dan HDL, bukan kolesterol total. Kalau misalkan kita general check up biasanya tuh kita ceknya kolesterol total. Itu nggak menggambarkan hal yang baik, karena bisa jadi kolesterolnya tinggi, tapi kolesterol jahatnya dikit, kolesterol baiknya tinggi. Itu juga akan kolesterolnya tinggi juga. Nah, baiknya kita cek LDL dan HDL. Terus kita cek juga gejala-gejala hormon rendah, misalkan kita laki-laki berusia 40 tahun ke atas, kemudian ada simptom seperti energi level yang rendah, depresi, gairah seksual menurun, aktivitas seksual menurun, performa seksual menurun, ya bisa jadi itu adalah gejala testosteron rendah. Kalau misalkan kita berobat ke dokter dengan keluhan tersebut, ya kemungkinan Anda diduga banyak stresor dari kerjaan sehari-hari, dari gadget, kemungkinan Anda hanya diberikan cognitive behavior therapy. Jadi tidak ada salahnya ketika Anda memiliki keluhan seperti kecanduan gadget dan dampak efek samping dari kecanduan gadget untuk cek misalkan testosteron. Dan testosteron tadi diceknya macam-macam, nggak bisa cuma testosteron doang. Kita ada cek total testosteron, kemudian free testosteron, dan nggak semua lab ini bisa cek free testosteron loh, jarang yang bisa. Ini bisa ya Parahita ya? Nah, bisa. Bisa, keren. Jadi harus ke Parahita ya. Iya. Terus SHBG, LH, FSH. Karena untuk menggambarkan kondisi hormonal secara keseluruhan itu nggak bisa dari satu panel aja, harus dari beberapa. Detail ya. Betul. Terus apalagi tekanan darah. Kalau misalkan kebanyakan main gadget, mungkin emosi gitu, terus akhirnya denyut jantungnya tinggi, dalam waktu lama nggak exercise lagi, cuman diam aja. Itu juga tekanan darahnya lama-kelamaan bisa jadi lebih tinggi. Kemudian fungsi ginjal, misalkan main game supaya bisa fokus kita minum energy drink, banyak kafein, banyak gula, nggak minum air putih yang cukup, juga kerusakan ginjal. Jadi kita bisa cek juga serum kreatinin, bun gitu. Banyak sekali lab yang bisa kita cek gitu ya. Tapi ngapalin segini semua kan bingung ya, banyak banget ya. Mungkin ada solusi dari Parahita nih. Nah, silakan Anda cek ke Instagramnya Lab Parahita ya. Karena di Parahita tuh lengkap banget dokter. Yang tadi free testosteron tuh ada juga. Betul, dan ada paket-paketnya ya kalau nggak salah. Benar, kalau paket kan lebih murah ya kan. Betul, dan bingung nih kita cek apa ya, tapi ada paket olahraga, ada paket. Itu. Pokoknya lengkap banget. Kesehatan. Terakhir dokter, bagaimana cara untuk menghindari dampak buruk dari penggunaan gadget? Silakan. Jadi kuncinya ya sama, kita mencegah daripada mengobati. Jangan sampai kita edik duluan, ya kita hindari hal-hal yang memberikan kesenangan tanpa ada manfaatnya dan tidak produktif. Ya, menjauhkan kita dari goal long term kita. Kalau misalkan kita udah punya goal long term, kemudian kita tanya diri sendiri, apakah kegiatan ini berpengaruh ke long term goal kita? Oke, misalkan kita main game, tapi dengan main game kita bisa fresh, kita bisa sosial dengan mungkin orang-orang di company kita main game juga. Ya probably it's okay. Tapi kalau misalkan tidak ada hubungan ke long term goal, ya jangan. Dan mungkin kita bisa tingkatkan ibadah atau meditasi atau yoga, merenung, itu juga salah satu metode dopamine detox. Dopamine detox tadi kita sempat belajar kalau kesenangan yang berulang-ulang tanpa ada perjuangan terlebih dahulu bisa bikin dopamin jadi jenuh dan akan menginginkan kesenangan yang lebih, tapi dengan beribadah, dengan meditasi kita jadi bisa lebih bersyukur, dengan hal-hal yang sedikit menghibur saja kita sudah senang. Benar. Oke, dan teman sehat jangan lupa ya, tadi kita udah menginformasikan untuk melihat Instagram Lab Parahita karena ceknya itu lengkap banget ya di Parahita. Betul. Ya. Dan selain itu juga untuk menggunakan gadget 2 jam saja begitu ya. Dan jangan lupa untuk mencari kesenangan tapi tetap produktif. Benar dokter ya? Kalau bingung cek labnya di Parahita ada paket-paketnya, Anda tinggal masuk kategori yang mana, olahraga, atau jarang olahraga, atau cek kesehatan secara keseluruhan, paket diabetes, udah jelas. Mantap, siap. Terima kasih Dokter Akbar. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya, terima kasih untuk teman sehat. Jangan lupa teman sehat untuk like, subscribe,
komen dan share, dan juga jangan lupa untuk nyalain notification bell-nya. Sehat itu nggak menyiksa diri loh, karena apapun yang kita lakukan yang penting sehat. Saya Marta, pamit. Bye!